Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Bagaimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif yang ada pada modul 1.4. Di dalam budaya positif ini nanti kita akan mempelajari tentang apa saja yang harus kita lakukan sebagai guru terhadap siswa. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pada kegiatan siang hari ini kita mendapatkan keberkahan, manfaat tentunya. Monggo untuk berdoa dimulai. Terima kasih atas doanya, mudah-mudahan hari ini lancar semua, ya. Baik, sebelum dimulai, barangkali ada yang mau mendaftar pada CGP selanjutnya, silakan ya, karena kita sama-sama belajar tentang guru ya, atau tentang kegiatan yang berhubungan sekolah. Baik, ini judulnya adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah. Saya akan memperkenalkan, saya Yayu Heni dari CGP Angkatan 9, Ibu Fasilitator Ibu Asih Wulandari, dan pengajar praktiknya adalah Bapak Kaharudin. Ya, sebelum kita pada acara inti, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan kelas itu maksudnya adalah bahwa selama kegiatan ini apa saja yang perlu kita sepakati. Ini saya tulis terlebih dahulu, barangkali ada pendapat, monggo. Yang pertama adalah menunjukkan tangan ya, atau tangannya seperti ini apabila berpendapat atau bertanya atau mungkin ada keperluan. Kemudian yang kedua, setiap peserta mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang tiga, memberikan masukan secara konstruktif. Konstruktif maksudnya adalah memberikan masukan yang membangun. Mungkin ada tambahan lagi untuk kesepakatan kita siang hari ini. Mungkin mau ditambahkan apa? Monggo. Sudah cukup? Baik. Mudah-mudahan kita bisa menyepakati bersama, Ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking itu diperlukan apa tidak, Ibu? Iya, biasanya kita masuk ke kelas, siswa itu kan tingkahnya bermacam-macam ya. Ada yang bermain, ada yang tiduran, ada yang intinya tidak konsentrasi, ya, tidak fokus. Nah, biar bisa fokus jadi satu, biar melihat ke kita satu arah, nah kita kasih ice breaking dulu. Nanti anak-anak pada kepo, ya kan? Jadi akhirnya pada duduk, terus apa ibu gitu. Nah, kita kasih clue. Bola itu bulat. Nah, kasih clue-nya seperti itu. Anak-anak mesti bolanya bulat, Bu. Nah, jadi penasaran. Akhirnya banyak perhatian ke kita. Clue-nya bola itu bulat. Nah, jika 1 ditambah 1 adalah 0, 3 dikali 3 adalah 1, 40 dibagi 5 adalah 2, maka 2 tambah 2 berapa? Ya. Aduh Bu Irna, saya jadi gak enak sama Bu Irna ini yang matematika ya. Ini kalau matematika ini nilainya berapa ini saya? Ya. Iya, ini ada matematikanya, tetapi nanti yang diterapkan itu bola itu bulat, ya. Ya, kira-kira 2 tambah 2 itu berapa? Ibu Ais,
2. Oke. Kalau Ibu Firda? 0. Ya. Kalau Ibu Irna? 0 juga. Ibu Nur Afifah 2 tambah 2? 0 juga. Ya. Nanti yang benar itu dulu ya. Rahasia nanti. Iya, siswanya jangan dikasih tahu atau temannya dikasih tahu, jangan ya. 12 dikali 5 jadinya berapa kalau Bu Ais? Oh, 1. Ya, coba. Kalau Bu Firda? 2. Iya. Aduh, ini kayaknya saya ngajarnya kalau matematika ini kayaknya gimana ya? Tapi benar ya. Benar caranya ya terserah mau 2 mau 1. Maksudnya begitu ya. Kalau Bu Ina sendiri? 1. Bu Nur Afifah? 2. Iya. Untuk Pak Labib? Oh, Pak Labib kok senyum-senyum saja. Ya. Iya, senyum. Bingung ya Pak ya? Iya. Ya kayak murid kita mesti ada yang apa sih gitu ya. Coba kita lihat tebakannya. Nah, 2 tambah 2 4. Iya benar 4. Itu kalau matematika ya. Nah, kebetulan ini ice breaking bukan matematika ya. Nah, kenapa 0? Kembali lagi, bola itu bulat. Bola itu bentuknya bulat. Bulat itu kan kayak angka 0. Nah, maka 1 tambah 1 2. Ada bulatnya? Tidak ada, makanya 0. 3 kali 3 9. Bulatnya berapa? 1. Ya, 40 dibagi 5. Bulatnya? Ada 2. Angka 8 2. Iya, atas sama bawah. Iya, bulat. Bulatnya agak mencong-mencong enggak apa-apa, sih penting bulat ya. Nah, makanya 2 tambah 2 kan 4 jadi 0. Tidak ada bolanya, maksudnya tidak ada bulatannya. 12 kali 5 adalah 60. 60 bulatannya ada 2 dan seterusnya. Sebetulnya ini sama melatih matematika, tetapi yang dijawab bukan matematikanya. Balik ke clue-nya. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya ice breaking lainnya? Ya mesti banyak ya, bingung saking banyaknya. Dan ini bisa dipakai untuk siswa, terutama kalau jam siang ya. Baik, kita langsung masuk pada budaya positif. Kenapa diperlukan budaya positif? Karena di dalam budaya positif itu ada nilai-nilai atau keyakinan serta kebiasaan yang tentunya berpihak pada murid, di mana mereka mampu berkembang menjadi pribadi yang kritis, ya. Karena yang ditekankan adalah nilai-nilainya. Di sini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik. Jadi agar siswa itu mampu berpikir kritis, kemudian bisa ada rasa hormatnya juga, dan serta menjadi insan yang bertanggung jawab melalui banyak kegiatan yang positif, ya. Nah, budaya positif itu bisa muncul dari diri sendiri maupun karena orang lain, ya. Nah, tentunya yang kita harapkan adalah yang berasal dari mana? Dari luar apa dari diri sendiri? Ya, tentunya dari diri sendiri ya. Makanya nanti kita perlu berkolaborasi. Baik, konsep-konsep budaya positif ini ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kita ambil satu-satu. Nah, budaya positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita inginkan di sekolah, ya. Cita-cita SMP kita seperti apa? Jadi kita harus mewujudkannya pada bentuk budaya positif. Budaya itu kan kayak kebiasaan yang baik, ya. Kemudian apa tujuannya disiplin positif? Tentunya adalah untuk melatih siswa punya kesadaran sendiri, menjadi orang yang mereka inginkan, bisa menghargai diri mereka sendiri, tentunya berdasarkan nilai-nilai yang mereka percayai atau nilai-nilai yang baik yang ingin mereka dapatkan seperti apa. Kita kasih contoh.
ini ya, ketika kita mempunyai sesuatu dibuka ataupun ditutup, itu karena diri sendiri atau karena orang lain. Baik. Oke. Kira-kira kalau Bu Nur Afifah punya sesuatu di tangannya, kemudian ada orang yang ingin dari sesuatu yang dipunyai Bu Nur Afifah, misal saya merayu, nah kemudian ada yang meminta, memohon, atau mungkin mengiming-imingi. Itu kadang sering ya, sering banget ya kita dirayu gitu. Bahkan ada yang sampai mengintimidasi. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ibu Nur Afifah? Misal saya merayu, tidak akan diberikan. Pasti ada alasannya ya Bu ya. Alasannya apa Bu? Yang dipegang karena berharga, berarti karena hatinya ya, hatinya Bu Nur Afifah enggak ini berharga, enggak mau meskipun dirayu ya. Kalau Bu Ais yang ngerayu sudah dikasihkan ya, yang rayu sudah dikasihkan, berarti karena hatinya Bu Ais tersentuh ya. Kalau tadi ya, kalau Bu Nur Afifah itu kan tidak dikasihkan karena memang hatinya tidak mau memberikan. Kalau Bu Ais mau memberikan karena hatinya mau, tapi itu karena sesuatu, betul? Ya. Tadi karena Zura nangis mungkin, atau tadi karena rayuan, atau mungkin mengiming-imingi. Nah, berarti bukan dari diri sendiri, karena orang lain. Sekarang untuk yang Bu Nur Afifah kira-kira masuknya ke nomor berapa? Tadi saya merayu. Ya. Kira-kira masuknya kemana? Saya merayu terus, dikindingi terus. Ya Bu Afifah kemana dikindingi terus sampai iya, ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini sepertinya siswa kita sering ya melakukan sesuatu sesuai perintah kita ya. Jadi karena ada sesuatunya, misal, wah dia berpakaian rapi ketika melihat guru, langsung dia masuk. Ada Bu Sani mungkin BP-nya ya, dikasihkan langsung. Nah, karena tidak nyaman. Kalau bajunya dikeluarkan dia tidak nyaman, karena pasti akan ditegur. Kemudian tadi memberikan yang nomor 2, memberikan tawaran. Ya mungkin tadi sudah mungkin kalau tidak dikasihkan nanti sudah tidak ngasih ini gitu mungkin ya, saya udah tak kasihkan, itu mendapatkan imbalan. Biasanya siswa kita juga seperti itu, melakukan sesuatu karena imbalan. Misal ya kita pernah melakukannya ya biar pernah melakukan seperti itu ya. Ya saya juga pernah ya, karena dulu kita tidak tahu bahwa sebetulnya yang nomor 1 dan 2 itu juga kurang pas, kurang baik. Dulu saya juga pernah melakukan seperti itu. Nah nanti kita lihat akibat dari nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang nomor 3 ini yang harus kita sisipkan atau kita kasihkan ke murid ya, bahwa mereka itu harus menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti punya prinsip bahwa harus memberikan itu karena dia punya unek-unek sendiri, bukan karena wah ada Bu Sani, wah ada Bu ini, enggak, tapi karena dia memang tanggung jawab saya. Itu sebetulnya murid kita itu melakukan sesuatu karena ada motivasinya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga ingin menjadi diri sendiri atau orang yang ingin diharapkan sendiri ya. Jadi nomor 1 dan 2 itu karena faktor eksternal, karena dari orang lain ya. Sedangkan yang ketiga inilah diharapkan siswa kita mampu mempunyai
keinginan menjadi diri sendiri. Mengapa dia melakukan seperti itu? Ya karena dirinya sendiri. Jadi kita bisa melihatnya pada video yang sudah saya buat. Monggo bisa disaksikan terlebih dahulu. Ya, ini dari alasan tidur ngantuk. Iya. Kamu tahu? Sekarang ibu ini anaknya meninggalkan pelajaran 2 jam full. Iya, ternyata tidur. Akhirnya sama saya dikasih hukuman mencatat. Ya. Ini yang kedua. Yang kedua, tidak dipuji oleh gurunya. Biasanya dipuji, terus tidak dipuji, akhirnya dia kecewa. Ya. Kalau kata Pak Iman, saya harus lupa untuk diri sendiri. Semangat. Begitu. Jadi ketiga-tiganya pernah kita lakukan? Pernah? Iya pernah ya. Nah sebetulnya dari ketiganya itu ada efeknya untuk murid. Jadi tadi yang 1 dan 2 itu karena eksternal, faktor eksternal. Tadi dia bangun karena apa? Karena tadi ada saya yang dikasih hukuman, jadi yaudah dia bangun mengerjakan. Yang kedua faktor eksternal juga, dia mengerjakan karena dapat pujian. Setelah tidak dapat pujian dia kecewa. Nah sedangkan yang ketiga ini dia melakukannya sendiri, dia bahagia, dia memang harus diri sendiri. Nah kira-kira apa yang akan dirasakan oleh siswa? Bisa kita lihat dari hasil videonya tadi. Ya, Bapak Ibu, ya. Nah bisa dilihatkan Bapak, ya Bapak yang di belakang, monggo. Iya ya. Untuk nomor 1 tadi saya nadanya keras tidak? Iya keras biasa ya Pak. Biasanya kan sama pelek-kedek gini ya Mbak ya. Kamu ya, biasanya sambil gitu ya. Ya. Jadi nadanya keras, gesturnya juga kurang baik. Ya, biasanya ada yang kayak gini. Tadi gesturnya saya seperti kan. Oh, begini, ya kan? Ya. Apa Pak? Ketawa-ketawa ya Bapak. Iya, pernah ya Pak ya? Iya. Baik, untuk yang kedua tadi dia melakukan karena supaya dapat pujian. Tapi ternyata apa tadi? Dapat pujian tidak? Tidak. Akhirnya apa yang dia rasakan? Bisa merusak hubungan. Tadi apa? Dia merasa kecewa dengan Pak Iman. Iya, kesal dengan Pak Iman. Waduh, sudah dapat pujian malah sekarang tidak. Apalagi mematikan kreativitas. Biasanya yang biasa dipuji terus jadi tidak puji, akhirnya lemes. Jadi nggak tahu lah, gitu kan ya. Menurunkan kualitas. Karena apa? Ya, yang biasanya nilainya tinggi jadi tidak. Akhirnya biasanya besok lagi malas lah. Jadi dapat pujian percuma. Biasanya siswa kita kayak gitu. Menghukum, merasa menghukum. Kenapa? Biasanya ranking 1 bahagia, tapi ketika tiba-tiba tidak dapat ranking, perasaan anak dia merasa ya Allah saya ternyata ini begitu. Dan orang lain pun melihatnya juga berbeda. Biasanya 1, wah hebat. Ketika nilainya di bawah mesti ya kan. Nah, jadi anak tersebut kalau ada penghargaan seperti ranking itu Bu, makanya sekarang diusahakan tidak ada perankingan ya, tidak usah disampaikan perankingan. Karena apa? Tadi bisa merusak hubungan ya, merasa terhukum juga. Biasanya ranking 1 jadi tidak ranking 1, tidak semangat malahan, setelah itu jadi kendor. Nah ini yang nomor 3 tadi ya, siswa bernama Haikal itu semangat gak? Memang betul, saya harus semangat untuk diri sendiri. Akhirnya dia belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman ya, yang tadinya
disuruh untuk 100 kata kerja, dia tidak akan mendapatkan seperti itu karena dia merasa oh ya, yang bisa mengubah adalah dirinya sendiri, ya. Dan yang paling penting ini fokus pada solusi dan karakter. Jadi ketika di nomor 3 itu namanya restitusi, ya. Restitusi itu memilih, siswa disuruh memilih apa yang harus dilakukan, begitu, bukan dari kita. Misal kalau dari kita kan nanti saya memberikan, ayo 100 kata kerja, 100 kata sifat, begitu, ya. Tapi kalau restitusi itu, ya kamu bisanya seperti apa, pengennya apa. Kayak tadi mungkin tidur, oh iya memang saya harus semangat untuk diri sendiri, saya bangun untuk diri saya sendiri, saya berangkat sekolah ya untuk diri sendiri. Jadi senyum anaknya, tidak merasa kecewa. Baik, ada pertanyaan? Oke, tidak ada, kita langsung. Pada yang ini keyakinan kelas. Kita mau keyakinan kelas, ya, sambil membetulkan ini, ya. Keyakinan kelas itu adalah, ya, ini dulu ya Bapak Mas. Keyakinan kelas, saya baca dulu, ya. Itu hampir sama dengan peraturan, tetapi di sini lebih rinci dan lebih konkret. Ya, nanti akan saya kasih contohnya ada. Keyakinan kelas itu seperti peraturan, tetapi yang disepakati bersama. Tetapi peraturan itu harus ada nilainya, ada tujuannya. Semisal, kenapa membuat peraturan harus berangkat lebih awal? Itu ada tujuan nilainya dan harus disepakati dalam kelas tersebut, ya. Dan biasanya ini ditulis dan ditandatangani oleh wali kelas atau ketua kelas, lalu dipasang di tembok kelas, ya. Sudah pernah kita lakukan, ya Bu, ya. Tapi bagaimana cara membuatnya? Nah, ini di sini. Sebentar. Nah, ini contohnya lihat di bagian bawah Ibu. Kalau peraturan itu biasanya identik dengan kalimat jangan, dilarang, tidak boleh. Namun kalau keyakinan kelas itu diubah menjadi kalimat positif. Kenapa harus kalimat positif? Karena mindset anak itu ketika kita menggunakan kalimat negatif itu kan jangan, kayak tekanan. Jadinya kayak terasa tertekan. Tapi kalau diubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor, begitu. Pokoknya yang biasanya jangan diganti menjadi kalimat positif. Kenapa? Karena ada nilainya. Coba di sini. Kalau jangan berlari di kelas atau koridor, itu kayak larangan langsung, kayaknya ada hukumannya. Mesti ada kayak belakangnya ada hukumannya. Tapi kalau kalimat positif, berjalanlah di kelas, itu berarti ada tujuannya. Bukan karena hukuman, tapi tujuannya oh ya supaya tertib, supaya rapi. Jadi beda, ya. Fokus pada akhirnya itu fokusnya berbeda. Sekarang kita memberikan contoh lagi di sini. Ya, setelah kita membuat, tentunya kita harus konsultasi dengan semua siswa. Nah, ini saya kasih contoh. Ada yang bisa menambahkan mungkin? Iya, ini kita buat peraturan dulu. Pertama itu peraturan dulu. Siswa itu disuruh menulis peraturan. Misal ada siswa 32, dikasih sticky note. Ya, awal masuk pelajaran kasih sticky notes. Ya, wali kelasnya semisal saya di kelas 7F ada 36, dikasih sticky notes. Nanti kita menyampaikan, tolong anak-anak silahkan tulis kira-kira ada peraturan apa di kelas ini, ditulis dulu. Wah, anak-anak kan reaksi mesti jangan mencoret tembok, jangan dilarang gitu. Nah, kemudian kita tempelkan, yuk kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita baca masing-masing. Ya, dibaca satu-satu, kemudian kita ambil yang baik dulu. Nah, kemudian ini saya ambil contoh yang paling sering adalah 2 kalimat ini. Jangan membuang sampah sembarangan, dilarang membuli. Nah, ini kalimatnya negatif atau positif? Negatif. Kalau anak bilang jangan membuang sampah sembarangan, mesti pikirannya, wah kalau membuang sembarangan mesti saya dihukum. Kalau saya membuli mesti dihukum.
Dia yang dipikirkan adalah hukuman atau sanksinya. Tapi kalau kalimat positif tidak. Ya, coba ada tambahan lagi nggak nomor 3 untuk contoh? Ya, ya mungkin biasanya jangan gaduh gitu ya, jangan rame ya. Semuanya kami kata jangan-jangan deh, ya jangan-jangan gitu. Nah kita ubah menjadi kalimat positif, ya. Saya ganti tadi kalimatnya, buanglah sampah pada tempatnya karena ada nilai yang ada, yaitu apa? Kebersihan. Ya anak jadi mindsetnya gini, oh ya supaya bersih. Ya jadi mindsetnya tidak sanksi, bukan hukuman atau apa, tapi oh ya kebersihan. Kemudian kedua, jangan membuli, kita bisa ganti menjadi semua adalah teman dan saudara. Ya sebetulnya ini dari peraturan tapi menjadi keyakinan kelas karena bahasanya sudah beda. Ya nilai kebajikannya adalah menghormati dan menyayangi, begitu dan seterusnya. Mungkin kayak tadi contohnya apa? Jangan berkata kasar. Kira-kira kalimat positifnya apa? Kalau jangan berkata kasar, ketika ada anak yang berkata kasar, dong sih, ayo nanti kamu kena marah loh sama ini, kan mesti begitu ya. Atau dilaporkan kan biasanya, Bu, dia ngomongnya gini-gini, mesti jadi laporan. Tapi kalau kalimatnya diganti menjadi positif, nah mungkin berkatalah yang baik dan sopan. Anak mesti apa ya pikirannya, oh iya ding, supaya kita menjadi anak yang baik. Ya jadi tidak ada laporan, tidak mungkin karena anak itu kalau kalimatnya positif, dampaknya juga positif. Iya, begitu nggih Ibu nggih. Bapak jangan ngantuk Pak di belakang Pak. Nggih. Oh nggih. Biasanya sukanya jangan-jangan ya Pak. Sekarang jangan-jangan ya Pak. Pakainya kalimat positif nih Pak. Oke, berikutnya. Sekarang kita pada kebutuhan dasar yang keempat ya. Yang keempat pada budaya positif adalah kebutuhan manusia. Ya, kita tidak hanya untuk murid ya, tapi untuk kita juga bisa kok. Ya, kebutuhan murid itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang, yang ketiga kebebasan, 5 kesenangan dan penguasaan. Kita flashback pada pengajaran kita ya Ibu, Bapak. Kira-kira yang kita lakukan itu dalam 1 kali pertemuan, adakah siswa yang betul-betul sudah terpenuhi 5-5-nya ini di kelas? Anaknya aktif, tidak ada satupun yang ngantuk, tidak ada satupun yang tidur atau yang ke belakang itu. Kira-kira pernah nggak 1 kali pertemuan kita? Belum pernah ya. Karena kita memang jarang melihat kebutuhan sebetulnya. Paling kita kan seperti itu, wah anak tidur berarti ngantuk. Paling hanya itu saja ya. Kita tidak menanyakan kenapa tidur, kenapa ngantuk, kenapa ini. Kita tidak pernah menanyakannya karena memang kita belum tahu sebetulnya ya. Tapi sekarang kita harus belajar seperti itu Ibu-ibu, ya. Bertahan hidup, ya. Maksudnya ini yang kayaknya sering, yaitu ketika di dalam kelas itu kadang anak baru, Ibu boleh izin minum air, Ibu boleh izin saya beli roti, Ibu saya boleh izin sarapan, begitu ya. Sering ya bapak-bapak, ya. Nah, sebetulnya kita menanyakan, memang apakah betul karena memang belum makan atau mungkin pura-pura begitu. Tapi sebetulnya banyak anak yang memang belum sarapan. Ya, kalau kita tanya satu persatu anak itu jarang sarapan. Dan nanti tugas kita memang seperti itu. Ketika anak memang betul-betul lapar, kan ada yang tahan, memang belum sarapan, memang tahan banyak. Tapi ada anak yang tidak tahan, ya berarti kita kasih kesempatan. Iya, silakan beli roti dulu, nggak apa-apa makan, gitu, ya. Tapi tetap kita harus pantau. Nah, supaya kebutuhan bertahan hidupnya ada. Kemudian yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga perlu untuk kita. Ada siswa, ada murid di dalam kelas. Ya, kita datang juga harus senyum Bu, ya, karena di sini ada rasa kasih sayang. Ya, datang itu jangan berengut,
Remote apalagi kalau dari rumah udah capek ya, datang duduk jam kantor ya wajahnya ya, ayo buka halaman sekian. Nah, itu anak merasa tidak disayangi. Ya, kita lihat ekspresi anak. Biasanya ketika kita datang wajahnya nggak smile, nggak senyum, anak itu sudah tak lihat-lihat itu kayak sudah deg-degan dulu. Apalagi kalau mapelnya sudah sangat jelas, seperti saya ya, bahasa Inggris, matematika, IPA. Apalagi kalau jam rawan gitu, kita harus tebar pesona gitu, berarti karena supaya anak merasa diterima dan merasa disayang. Memang banyak anak yang membuat kita kadang punya perasaan kayak sedih memang, tapi kita memang harus mengetahui kenapa mereka melakukan kegiatan seperti itu. Kita jangan langsung wajahnya kita ikut-ikutan marah. Misalnya anak ribut, itu kita nggak boleh marah ya. Kita harus tetap menerima mereka. Mungkin saja mereka memang punya kemampuan di komunikasi ya. Jadi ketika suruh diam tidak mau, berarti dia punya kemampuan komunikasi. Nah, itu bisa dipakai untuk pembelajaran kita. Mungkin dalam praktek di depan, ngomong di depan seperti itu ya. Jadi merasa diterima. Kemudian kebebasan. Jadi sebetulnya di sini kebebasan itu anak disuruh memilih ya. Semisal ada anak yang tidak bisa, kalau untuk saya pribadi, pelajaran saya itu untuk bahasa Inggris itu anak boleh membuat seperti dalam iklan ya, itu anak boleh membuat dalam bentuk kertas atau dalam bentuk gambar, tulisan boleh, video juga boleh ya, atau secara langsung oral ya, oral ya, langsung berbicara di depan juga saya bebaskan, tergantung anaknya. Yang penting temanya iklan ya. Jadi misal si A, Bu, saya bisanya bikin gambar iklan, ya itu dibebaskan ke anak-anaknya. Makanya ini kita harus memperhatikan anak itu bebas, yang namanya juga kurikulum merdeka. Jadi semuanya berpihak pada murid. Kesenangan, nah ini juga kita juga kadang harus refleksi ya Bu. Kita kira apakah pelajaran kita menyenangkan apa tidak. Jangan siswa harus ngikutin kita, tapi kita harus mengikuti murid. Muridnya senang, alhamdulillah. Muridnya tidak senang, kita harus introspeksi diri. Apakah medianya kurang, apakah metode sayanya salah, atau itu siswa ditanya. Setiap akhir pembelajaran itu kalau bisa ditanya ya, bagaimana hari ini pembelajarannya, misal menyenangkan Bu, kurang Bu, ditanya yang kurang. Iya Bu, mungkin medianya kurang, atau mungkin suaranya terlalu pelan begitu ya. Jadi kesenangan siswa juga perlu. Kemudian penguasaan, kita wajib memahami setiap siswa itu mempunyai karakter penguasaan berbeda-beda meskipun babnya sama ya. Misal babnya di dalam IPA pelajarannya apa Bu? Misal iya, dalam pewarisan sifat itu pasti kita punya tujuan pembelajaran siswa agar dapat A, B, C, D, F, G, mungkin panjang. Nah, dalam penguasaan itu murid tidak harus semuanya harus sama, dari absen 1 sampai 32 harus paham semua tujuan pembelajaran, tidak ya, karena mereka punya karakter pemikiran berbeda-beda ya. Jadi itulah tugas kita, harus memahami. Yang penting kita sebagai guru itu anak itu memang mengikuti alur pembelajaran kita ya. Nanti tergantung mereka ternyata bisanya tujuannya cuma A dan B saja, atau C dan D. Kita harus memberikan apresiasi ya. Baik, ini 4 kebutuhan dasar manusia. Ini juga sama, ketika kita ngajar juga harus 5-5-nya kita punya Kita harus bisa bertahan hidup ya. Kenapa? Karena kalau gurunya dapat, muridnya pasti akan dapat ya. Begitu. Kemudian berikutnya, contohnya, ini sering sekali contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita tidak bisa memungkiri yang terjadi. Siswa tertidur ketika pembelajaran, kemungkinan dia belum terpenuhi kebutuhan akan kesenangan.
Nah, kita sebagai guru dapat mengganti media atau strategi pembelajaran. Mungkin medianya bisa gambar, yang suka gambar, yang ada siswa yang tidak suka gambar, mungkin pakainya audio. Yang kita harus mempersiapkan juga dengan media audio. Ada yang suka visual, ya visual. Ada yang suka pakai media cetak, seperti itu, ya. Kemudian strateginya juga sama, ya. Bagaimana supaya siswa tetap tertarik dengan pelajaran kita. Berikutnya, kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa aku sering meninggalkan salah satu pelajaran? Menurut panjenengan apa? Dan kira-kira solusinya seperti apa? Monggo, ada yang mau menjawab? Ini kalau tadi di video saya meninggalkan pelajaran saya itu kan anaknya kemana itu? Tidur kan? Kira-kira apa? Kekurangan apa coba? Kebutuhan yang mana? Tadi kenapa tidur sampai 2 jam pelajaran? Tadi bilangnya izin, ya ternyata tidur. Kesenangan, iya. Nah, tugas kita menanyakan kenapa tidur, kenapa tidak ini, kenapa ini, dan bagaimana. Itu kalau anak ditanya pasti akan jujur, Bu, ya, pasti akan jujur. Meskipun kadang malu-malu atau kadang menutup, pasti kalau ditanya dengan halus, dengan apa, mereka akan menjawab dengan jujur, ya. Mungkin kurangnya kesenangan, atau mungkin kurangnya bebas juga bisa, atau mungkin karena ngantuk juga bisa. Nah, ini posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman pemantau manajer, ya, jadi ada 5. Baik, silahkan tonton videonya terlebih dahulu. Iya. Coba diperhatikan. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Aji, kamu tiap hari telat terus. Sudah, sudah masuk. Posisi menghukum. Ya udah telat, nggak boleh masuk. Panji, kamu dari kemarin telat terus. Saya kecewa sama kamu. Nah, ini gurunya bilang muridnya mengecewakan, ya. Ya Allah, Panji. Di posisi berikutnya. Kamu udah janji sama ibu, nggak kasihan sama ibu. Ekspresinya beda-beda ya, Bu, ya? Iya. Nah, ini yang keempat. Panji, terlambat lagi. Tahu konsekuensinya apa? Ini konsekuensi, ya. Berarti sudah perjanjian kalau terlambat nyapu kantor. Halo Panji, hari ini kenapa nggak siap? Ini menanyakan dengan halus, tapi tidak memanjakan. Nah, ini handphone kan? Ya, nanti setelah ya. Ya, biar besok bisa lebih baik lagi. Nah, ini bisa dilihat
ekspresi dari anaknya ya Bu In. Tadi yang pertama gimana tadi? Wajahnya ketika udah telat, terus gurunya langsung bilang udah telat, gak usah masuk. Nah begitu. Ekspresinya takut. Dan tentunya biasanya kalau sudah takut sama gurunya gimana? Ada perasaan apa coba? Marah ya, malahan justru marah ya. Bisa saja dendam, iya. Dendamnya tidak ikut pelajaran biasanya. Ya kalau ada guru ini saya tidak akan masuk, begitu ya. Kemudian yang kedua tadi sebagai apa tadi? Merasa bersalah. Tadi ada kalimat apa? Iya, ibu kecewa sama kamu. Coba kalau kita diberi kalimat seperti itu merasa bersalah nggak tentu? Iya, kayaknya saya kok begini amat gitu ya, sampai membuat orang kecewa. Kemudian yang berikutnya tadi nomor 3, berteman, betul. Kalimatnya apa tadi? Tadi apa? Ekspresi gurunya tadi gimana? Gesturnya. Terlalu dekat, ya terlalu dekat, iya betul, terlalu dekat begitu, iya. Dan nanti ada dampaknya masing-masing Bu, ya. Dan yang keempat tadi, pemantau, karena tadi mengingatkan konsekuensi. Jadi pemantau itu mengingatkan pada sanksi, ya. Pokoknya kalau kamu melakukan itu ya berarti ini ya berarti sanksinya ini begitu, ya. Dan yang terakhir adalah manajer. Reaksinya manajer, anaknya bagaimana? Kira-kira dengan gurunya akan merasa terbuka nggak? Dan tidak akan marah karena diajak ngobrol. Jadi kayak sehati begitu, ya. Oke. Nah, analisanya sekarang, ya. Jadi sudah jelas tadi kalau penghukum ya seperti itu anaknya akan dendam. Kemudian tadi merasa bersalah, anaknya jadi kayak down, ya, kayak kok saya jelek banget gitu. Kemudian yang berikutnya tadi adalah teman, ya, dan sampai manajer tadi ya. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira kalau untuk kalimat yang pertama ini masuknya apa Bu? Dari 1 sampai 5, kamu sukanya terlambat, saya tidak peduli alasanmu. Penghukum gak? Iya, karena yang jelas kalau saya tidak peduli alasanmu itu sudah merasa bahwa gurunya itu yang paling benar. Iya, pokoknya kamu harus ikutin saya begitu kayaknya kalau gurunya gitu ya. Ini kalau ini bagaimana cara memperbaiki? Manajer ya ini. Karena dari bagaimana cara memperbaiki berarti siswa diajak untuk berpikir. Iya, kasihanilah saya ya, nanti saya ditegur. Kira-kira masuknya kemana? Kasihanilah saya, merasa bersalah. Ini oke, boleh. Ini tahu jika membalas konsekuensinya. Pemantau itu ada datanya Bu. Jadi ada data dia sering terlambat, nanti hukumannya apa. Jadi seperti itu. Jadi seperti tidak mau tahu judulnya, pokoknya sudah aturannya A ya A, gitu itu pemantau. Yang terakhir nih, kamu kok gitu, ibu sedih melihat kamu. Ya mungkin yang ini agak bingung ya. Ya apa-apa, iya bisa. Nah ini jawabannya. Iya. Kenapa ini? Ini penghukum sudah jelas, penghukum itu sudah tidak bisa berkutik siswanya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah manajer, jelas ini yang baik ya. Kemudian berikutnya kasihanilah ya, nanti saya ditegur, itu teman. Ini pasti gesturnya beda Bu, gesturnya agak mendekat, ya. Kemudian berikutnya itu memantau karena mengingatkan akan konsekuensi. Kamu kok gitu, ibu sedih melihat kamu, membuat merasa bersalah. Jadi si anak itu membuat sedih. Ya, kalau orang membuat sedih kan kayaknya gimana gitu kan? Ya, oke. Ini posisi kontrol guru yang ideal adalah manajer. Nah ini nanti kita bersama-sama berkolaborasi. Jadi tidak hanya 1 guru, 2 guru, 3 guru, tapi harus semua yang ada di sekolah. Jadi mindset anak sudah terlatih
untuk berpikir, untuk bertanggung jawab, untuk mencari solusi pada permasalahannya sehingga akan tumbuh karakter-karakter yang baik, terutama mandiri dan tanggung jawab. Ya, jadi nanti kita bersama-sama harus berkolaborasi, ya Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi isu ini kira-kira ada pada posisi guru yang nomor berapa? Manajer, betul sekali. Karena apa? Merupakan cara atau pendekatan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh guru dengan menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Kira-kira kita bisa pada posisi manajer? Bisa, masa tidak bisa? Kita bareng-bareng ya Bu Bapak. Oke, kita lihat videonya dulu. Baik, sambil menunggu video, oke? Ini videonya. Ini juga video dari saya bikin ya. Saya sudah pernah mencobanya ke anak ya. Ini saya sudah ke anak ibu-ibu ya. Tuh Bapak. Tuh, jangan ngatur Ibu videonya Bapak ya. Ini saya sudah pernah menerapkan ke siswa. Stabilkan identitasnya, kata-katanya itu coba, kalimatnya saya juga pernah berbeda gitu ya. Tapi saya anak diajak ngobrol, okay. Dan ini testimoninya anak Bu. Ini sudah cobanya. Ya ini pernah saya lakukan memang Ibu. Cuma memang awalnya agak susah Ibu karena ketika ada anak yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kan kadang membuat kita agak ada ilfilnya sedikit sebenarnya. Tapi karena restitusinya memang yang terbaik itu saya lakukan. Nah awalnya sulit, kadang anak ditanya malah, Bu kok saya ditanya ya, awalnya Panji seperti itu, kan saya salah Bu, tidur, kenapa ditanya? Ya saya tanya, makanya kamu jawab dulu ya. Ternyata, oh gini ya Bu caranya, iya. Nah akhirnya saya jadi tahu kenapa tertidur dan bagaimana solusinya. Dan alhamdulillah ternyata ketika ditanya, iya Bu kalau dengan model kayak gini kok saya merasa kayak jadi malu sendiri. Ya udah wis Bu, memang saya harus berangkat begitu. Itu pernah. Cuma memang awal-awalnya agak penuh tantangan Bu, ya, penuh tantangan. Karena kebiasaan kita kan kalau ada anak yang seperti apa, kita kadang masih
sanksi ya, sanksi, karena memang sebetulnya sanksi itu memang sudah diketahui oleh anak gitu, tapi kita harus berubah menggunakan restitusi begitu. Kemudian yang berikutnya ada 3 tahapan ya Ibu, ada 3 tahapan di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Ketika ada anak yang salah, itu kan biasanya posisi dia itu negatif, perasaan dia negatif itu perasaannya nggak nyaman. Ya, siswa ketika salah itu pasti merasa tidak nyaman, dan memang anak itu tahu saya salah gitu. Makanya kita menstabilkan dulu supaya dia merasa kuat gitu loh, ya. Jadi dia tidak merasa down. Makanya kita memberikan dia perasaan dari negatif ke positif. Tadi kalimatnya seperti apa? Siapa yang tadi masih ingat? Oh iya, betul. Tadi kalimatnya adalah ibu juga pernah begadang. Nah, ibu juga pernah begadang. Di mana-mana orang begadang pasti paginya ngantuk, itu pasti. Nah, sedangkan Panji itu kan tadi tertidur karena begadang. Jadi biar bilang ini, ya ibu juga pernah kok begadang pasti ngantuk. Jadi anaknya pasti, oh iya ya, gurunya juga pernah begadang begitu. Jadi dia sudah merasa naik, perasaannya sudah naik. Jadi yang tadinya down, wah takut dimarahin Bu Yuyu, jadi enggak, oh iya Bu Yuyu juga pernah gitu. Kayaknya dia akan terbuka, baru kita memberikan validasi tindakannya dia yang salah. Yaitu punya alasan, ya, oh kenapa tidur, oh ternyata begadang, ngantuk. Kita nggak boleh langsung marah, kenapa tidur, nggak boleh, ya. Oh begadang, biasanya begadang ada alasannya tadi, ya. Tadi alasannya apa? Bermain handphone. Memang zaman sekarang anak kan bermain handphone sudah tidak asing lagi. Nah nanti kita arahkan, oh supaya tidak main handphone sampai malam, akhirnya tidak begadang, akhirnya tidak terlambat. Kemudian baru menanyakan tadi, mengingatkan akan keyakinan yang dia harapkan, yang dia sepakati. Oh ya, jadi seorang siswa itu harus saling menghargai, harus semangat, harus apa begitu. Diingatkan kembali. Anak itu kalau nggak diingatkan lupa ibu bapak, ya. Kita harus mengingatkan karena nilai-nilai itu adalah merupakan sebuah karakter. Jadi harus diingatkan terus menerus. Begitu, bapak ibu. Nah ini, monggo bapak ibu. Jika kalimatnya saya tidak menanyakan siapa yang salah, sekarang solusinya apa? Ini berarti peristiwanya apa? Ya, peristiwanya dulu. Kira-kira anak melakukan kesalahan apa coba? Saya tidak menanyakan siapa yang salah. Wah, bertengkar. Sering ibu ya? Ya, yang cowok sama cowok, cewek sama cewek ya. Biasanya yang kita ucapkan apa? Ketika ada siswa kita terjadi pertengkaran seperti itu. Kenapa bertengkar? Iya, biasanya langsung kenapa bertengkar gitu. Sedangkan ketika pertanyaan kenapa bertengkar, biasanya dua-duanya saling menyalahkan. Betul? Ya. Iya, kenapa bertengkar? Akhirnya rame. Nah, segitiga restitusi itu diusahakan yang keluar kalimatnya itu. Jadi duduk dulu anteng, kemudian baru biasa suruh tarik nafas dan lain-lain, tenang baru. Oke, sini benar gitu kita harusnya. Nah, cuma sekarang solusinya apa biar tidak terjadi lagi? Anak masih gini, ya harusnya dia gini bu, dan nadanya akan turun. Ya harusnya dia gini, ya kamu juga kayak gini. Nadanya beda. Dengan pertanyaan kenapa bertengkar itu beda. Yang muncul akan beda kalimatnya. Misalkan, oh dia kayak gitu bu, apa ya? Terus solusinya berarti gini, begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas mana yang menurutmu baik, maksudnya seperti itu. Keyakinan kelas apa? Tadi habis bertengkar, berarti pertanyaan di tahap apa? Kalau tadi mungkin yang nomor 1 jawabannya menstabilkan ya. Yang nomor 2 keyakinan kelas. Tahap yang terakhir betul, yang ketiga. Kita harus selalu mengingatkan gitu. Keyakinan kelas itu kayak gini. Ayo kita harus seperti apa jadi siswa gitu ya.
ya Bu, niat saya jadi anak yang baik, cuma dia sih kadang gangguin, kadang kan begitu ya. Kemudian jika saya ada di posisimu mungkin akan sama dengan kamu, marah dong, begitu ya. Misal ada yang laporan satu, dia itu Bu, pulpen saya diambil, ya saya balas dengan cubitan mungkin seperti itu. Nah, kemudian saya bilang, ya kalau memang pulpennya diambil, ya siapa sih yang gak marah, begitu biasanya kita gitu. Ya mesti saya juga akan marah, cuma caranya jangan mencubit dengan cara lapor ke guru atau apa. Biasanya kita pernah ya melakukan seperti itu. Baik, manusia tidaklah sempurna. Nah ini bagus banget kalimatnya ya. Jadi intinya gini, biasanya anak kan kalau berbuat salah wajahnya ya Allah gitu ya. Kalau kita bilang gak apa-apa, manusia kan gak sempurna, kamu kayak gitu ya, yang lain juga pernah gitu. Jadi oh iya Bu, akhirnya semangatnya akan muncul. Yang terakhir, Ibu tahu alasanmu? Maksudnya ke mana kira-kira? Oke. Saya tidak menanyakan menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, memvalidasi tindakan yang salah. Ya, jadi kayak kita sama gitu loh melakukan, ya memang marah begitu ya. Kemudian berikutnya, manusia tidak sempurna juga menstabilkan identitas. Dan yang terakhir, kamu pasti punya alasan juga memvalidasi tindakan yang salah. Setiap anak melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Yang perlu kita ketahui adalah alasannya mereka apa. Pertanyaan saya adalah, dari segitiga restitusi ini yang sering kita lakukan kira-kira semua tahap atau beberapa tahap? Sebetulnya pernah kita lakukan di Bung? Pernah. Semuanya? Tiga-tiganya? Runtuh dari menstabilkan, kemudian memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan? Belum beruntut ya, tapi pernah kita lakukan. Iya memang. Dan memang beda ya reaksi anaknya nggih. Ketika kita menggunakan segitiga restitusi, anaknya akan apa ya, ekspresinya beda banget pokoknya. Jadi akhirnya menghargai kita begitu. Beda ketika kita menggunakan hukuman atau tadi ada pembuat merasa bersalah dan lain-lainnya begitu. Terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau tidak? Ya. Sebelum saya memberikan kesempatan untuk refleksi dari salah satu Bapak atau Ibu dalam kegiatan siang hari ini. Monggo. Oh, beda. Pas ngopi tidur ya. Iya, pas ngopi iya. Saking apa ya, penasaran dengan 5 kontrol guru ya. Ya, mungkin iya bertentangan, benar Pak. Kadang bertentangan ya Pak ya dengan hati kita kadang. Ketika ada anak yang sudah dibilangin berkali-kali tapi tetap saja, itu sebetulnya memang langkah terakhir. Kadang kita boleh menggunakan dari 1 sampai 5 boleh. Mungkin kadang-kadang kita pakai teman ya, karena untuk mengambil hati kita kan kadang biar tahu dulu. Tapi kalau bisa itu kita langsung di 5. Kita harus sabar memang. Kadang anak sekali tidak mau jujur, kita terus begitu. Berarti menumbuhkan sikap komunikasi yang baik dulu terhadap murid. Kita peduli dengan murid gitu, karena memang kurikulum sekarang kita harus berpihak pada murid ya. Jadi kita benar-benar harus kayak menghambakan murid gitu. Murid itu adalah generasi di mana memang sudah ada kodratnya masing-masing. Mungkin kodratnya A, ya kita harus mengikuti A, tapi menjadi A yang lebih baik. Yang B ya jadi harus B yang baik. Kita sebagai fasilitator saja, motivator juga sama seperti itu. Ada lagi sebelum saya memberikan kesempatan refleksi, Bu Ina mungkin merefleksi siang hari ini kegiatannya seperti apa? Iya, monggo silakan ke depan. Iya Bu, pakai Bu biar suaranya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Yayu atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah untuk materi yang disampaikan oleh Bu Yayu ini sangat bermanfaat, terutama bagi saya ya, karena saya juga menemukan beberapa kendala ketika menghadapi beberapa anak yang memang kadang sering melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi saya mendapatkan beberapa informasi yang sangat bagus. Maksudnya di sini adalah ketika menghadapi siswa itu harus seperti apa langkah baiknya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, Bu Yayu. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu. Nah, kita beri aplaus. Ya, baik. Intinya adalah budaya positif itu bisa terlaksana tergantung dari kolaborasi kita bersama dari semua pihak yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan kegiatan siang hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan bisa diterapkan dengan baik dan murid kita sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh mereka semua dan oleh kita tentunya ya. Akhir kata, apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget.